Bismillahirrahmanirrahim. Kepada kaum muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat was solihin was solihat, hamba-hamba Allah yang pernah dalam hidupnya mengalami rasa sakit, baik sakit yang kecil atau sakit yang besar. Di antaranya adalah termasuk sakit stroke. Ternyata sering terjadi stroke. Sebetulnya penyebabnya adalah pertama dari adanya terjadi rasa kesedihan. Kesedihan yang berlarut-larut, maka timbullah naik menjadi stres. Dan ketika stresnya sudah berlarut-larut semakin tinggi, itulah terjadi stroke. Terjadi stroke bisa terjadi dipengaruhi karena kejiwaan atau juga karena fisik. Karena psikis sama juga karena fisik. Di antaranya yang terjadi secara kejiwaan, ketika tidak mampu meluaskan pikiran secara lurus dan perasaan secara benar dalam menghadapi kehidupan. Itu yang terjadi karena kejiwaan. Tapi yang kedua bisa terjadi kenapa? Karena pengaruh fisik. Biasanya terlalu tingginya zat-zat yang numpuk pada badan kita. Di antaranya yaitu adalah kolesterol. Kemudian termasuk juga asam urat. Termasuk juga gula darah. Karena fitrahnya darah itu harusnya bersih. Tapi terjadi darah menjadi kental karena pengaruh gula, pengaruh asam urat, atau pengaruh kolesterol. Itulah yang menyebabkan timbulnya menjadi tinggi. Darah jadi tinggi. Karena ketika disemprotkan adalah tersumbat jalurnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, saya termasuk hamba Allah yang pernah mengalami terjadi stroke. Stroke yang dahsyat adalah terjadi pada tahun 2012. Tapi setahun sebelumnya, saya terjadi di saat sedang ceramah khutbah Jumat yang terjadi di Rumah Sakit Pertamina. Pertamina yang di Jalan Bebas. Itu di saat detik-detik jadi imam, saya jatuh ke belakang. Tapi masih untung ada yang bisa menangkap di belakang, sehingga kepala tidak langsung terbentur. Saat itulah maka saya langsung masuk ke rumah sakit. Beberapa 1 hari lebih kurang di dalam rumah sakit tersebut. Dan saya mengucapkan rasa terima kasih kepada pengurus masjid Rumah Sakit Pertamina. Karena saat itu sakitnya si Pertamina ternyata dibayar oleh masjid, oleh pengurus masjid. Setelah 1 tahun itulah, di tahun 2012, itu terjadi di saat saya sedang mengadakan training untuk para pemuda pengangguran di DKI. Yaitu kami bekerja sama dengan Dompet Duafa mengadakan servis HP supaya para pemuda mendapatkan keterampilan sehingga bisa mandiri dalam hidupnya. Itu hampir 1 bulan
mengadakan kegiatan dari setiap hari karena untuk menyampaikan metode-metode servis HP oleh ahli dari Dompet Du'afa. Kalau saya sedang memberikan hanya sebagai motivator, semangat untuk membangun rasa kemandirian. Disitulah di saat terjadi akhir dari kegiatan, proses yang terasa adalah rasa yang ngantuk begitu berat sampai nggak tahan ingin tidur. Maka kebetulan diantarkanlah oleh PW Johar ke rumah, dan kebetulan dekat rumah ada seorang dokter. Ternyata menurut perhitungan dokter ini sudah tidak bisa di dokter, harus di rumah sakit. Itulah sejarah maka saya masuk rumah sakit Islam di Pondokopi. Dan ternyata setelah diperhatikan oleh dokter ahli di rumah sakit Islam Pondokopi, ternyata terjadi adanya pecah darah. Jadi terjadi pecahnya darah di otak. Disitulah saat terjadi itu, maka hampir orang yang melihat, yang nonton, memperhatikan yang nengok, itu harapannya kecil sekali untuk bisa hidup. Karena kita sudah dibeliti dengan berbagai kabel-kabel untuk menjaga supaya tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat itu dokter menyarankan sampai tidak boleh ada bunyi yang terekam, takut mengganggu pikiran yang sedang diobati. Maka disitulah terjadi lama-kelamaan mulai sadar, ingat bahwa saya sedang sakit. Maka di saat sadar itulah, makanya membutuhkan ada rekaman yang membuatkan tenang hati. Ternyata yang membuat timbul tenang otak dan hati ketika saya sering mendengarkan murotal Al-Quran. Terasa tenang hati, terasa juga nyaman otak ketika mendengar murotal Al-Quran. Dan saat itulah mulai ada kesimpulan dari para dokter dan juga dari para keluarga. Sebetulnya kalau ingin hilang darah yang terjadi pecah, itu harusnya dioperasi. Itu kesimpulan para ahli. Tapi saya karena saat itu sadar, maka berbisik kepada keluarga, pada saudara, bahwa saya tidak sanggup untuk dioperasi. Karena hampir setiap yang dioperasi itu hasilnya kecil, tidak positif, selalu terjadilah kematian. Maka saya mengucapkan kepada saudara, tolong sampaikan kepada dokter, saya akan mendekatkan dengan cara pendekatan dari batin saya, itu adalah lewat doa, menjerit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah maka kami minta doa kepada seluruh murid-murid, kemudian juga kepada saudara-saudara, supaya berdoa dalam waktu yang sama untuk menghilangkan darah yang pecah di otak supaya tidak dioperasi. Saat itu yang mulai terasa menjadi enak ketika saya punya kakak di kampung. Kakak saya adalah perempuan, Ibu Oom. Kebetulan dia ngajinya enak.
Karena di kampung tuh biasa ngaji anak-anak. Saat itulah minta kepada dia supaya membacakan surat Al-Waqiah dengan bacaan yang pelan-pelan tapi sayup-sayup. Disitulah merasakan betapa enaknya otak ketika dibaca itu. Dan saat di surat Al-Waqiah sering dibacakan tentang pertanyaan Allah tentang kekuasaan Allah, itulah yang menyentak otak saya saat itu. Ketika Allah menanyakan dalam surat Al-Waqiah, afara'aitum ma tumnun, apakah engkau perhatikan dari mana air nutfah dipancarkan? Kemudian juga bertanya, afara'aitum tajra'un, pernah diperhatikan yang ditanam, tanah yang ditanam? Dan saya yang sampai langsung jatuh di saat pas ngangkat mau minum, mendengar ayat yang dibacakan, afara'aitum ma'alladzi tasrabun, a'antum anjaltumuh minal muzni am nahnu munjilun. Pernahkah memperhatikan air minum yang kau minum? Saat itu saya pas mau minum, apakah engkau yang nurunkan hujan darat atau Allah? Di saat itulah saya istighfar, menjerit sama Allah. Ya Allah, jangan-jangan. Makanya otak saya terganggu, kenapa saat itu sedang sombong kepada engkau. Ya Allah, karena kalau memang kesombongan saya, ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya. Saya mohon ampun. Malam ini juga kau itulah kesombongan. Karena saat itu di otak saya ada pikiran yang sombong. Saya dengan program servis HP gratis akan mecahkan banyak pemuda yang nganggur akan bisa mandiri dan punya uang. Padahal kalau jodoh itu adalah hak Allah yang ngasih rezeki, hak Allah yang ngasih kebahagiaan, hak Allah yang ngasih kerjaan. Maka ketika saya sadar berarti saya sudah ngambil hak-hak Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Mohon ya Allah, kalau ini dosa saya, tolong sembuhkan saya, otak saya. Disitulah terjadi. Begitu tidur habis berzikir berdoa, begitu bangun ternyata di otak itu seperti ada sesuatu yang masuk yang dingin sekali. Kayak ada yang masuk sampai otak merasa kosong, lega, gak ada beban, gak ada mengganjal. Maka saat itulah ternyata saya merasakan enak. Begitu 2 hari, maka saya baru cerita ke dokter, khusus ahli saraf. Waktu itulah dokter Gea namanya, yang menangani. Dokter, sepertinya ada sesuatu yang hilang di otak saya. Saya supaya lebih yakin, tolong minta di-scan. Ternyata pas di-scan, darah yang pecah di otak, ternyata gumpalannya hilang. Tidak ada. Sampai dokter aja kaget. Ini nggak mungkin dengan proses obat yang dimakan secepat itu. Tapi ini merupakan mujizat. Terus dia bertanya, apa yang dilakukan? Saya hanya mohon berdoa sama Allah. Didoakan oleh keluarga, oleh saudara, oleh murid. Dalam waktu yang sama supaya dicabut penyakitnya. Ini betul-betul mujizat. Karena tidak mungkin kalau pakai rasio dengan obat bisa hilang saya itu. Ternyata hilanglah. Dan saat itu, begitu sudah merasa hilang, tetap masih istirahat di rumah sakit. Dan setelah istirahat di rumah sakit, maka 2 tahun saya tidak kemana-mana. Hanya di rumah, istirahat. Tapi ada yang membuat saya sembuh dengan tidak kemana-mana. Setiap hari hanya mendengarkan murotal Al-Quran. Padahal saat itu sampai bacaan sholat pun sudah lupa.
Qul huwallahu saja sudah lupa. Lupa, ingat lupa itu. Tapi ternyata lama-kelamaan, selama mulai dalam 1 tahun sudah mulai ingat lagi. Dan ketika sudah 2 tahun, barulah saya bisa mulai jalan. Kemudian setelah bisa jalan, merasa rindu ingin ke masjid. Mulailah ke masjid. Maka dimulai bisa jalan ketika niat saya harus pergi ke masjid. Jadi diusahakan jalannya ke masjid itu. Setiap hari yang didengar hanya murotal Quran, hanya ceramah, itu saja. Karena baca Quran itu juga nggak bisa panjang karena butuh energi pikiran. Makanya lebih senang dengan mendengar itu. Tapi justru di saat itulah banyak Al-Quran yang jadi hafal, banyak yang jadi semakin jelas ada Islam. Kenapa? Lewat dengar. Dan banyak ayat yang lupa pun menjadi ingat kembali. Disitulah akhirnya saya menyimpulkan, ternyata sebetulnya Al-Quran itu bisa menjadi obat. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, saya semakin yakin. Karena isi ayatnya apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turun Al-Quran adalah sebagai obat, rahmat bagi orang beriman. Wala yajidud dolimina illa khosaro. Tapi orang dolim adalah kerugian. Disitulah ternyata sebetulnya kalau kita ingin cari obat, baik obat yang sifatnya fisik atau batin, sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran. Makanya kepada hamba Allah yang soleh dan solihah, yang mau sharing dengan pengalaman saya, karena sampai hari ini saya sudah bisa ngajar lagi, sudah bisa ceramah lagi, padahal 2 tahun tidak kemana-mana, tidak ngajar, tidak ceramah. Tapi ternyata apa? Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, kun, jadilah. Karena ketika saya terjadi itu terjadi juga kepada saudara. Kasusnya sama. Tapi dia harus dioperasi kepala langsung meninggal. Juga terjadi kepada teman akrab sendiri. Sama kasusnya. Dia akhirnya harus dioperasi meninggal juga. Inilah merupakan karunia dari Allah. Pertolongan dari Allah, berarti saya termasuk orang yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman ini. Makanya kepada sahabat-sahabat yang merasa sedang sakit hari ini, yang merasa sedang masalah, maka bisa kontak sama saya dengan pengalaman saya sendiri lewat pendekatan apa? Lewat membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, terus diterapkan dalam pikiran keyakinan, karena itulah yang meluruskan pikiran dan hati kita. Karena sumber penyakit ternyata ketika hati kita tuh bengkok, otak kita juga masih kotor. Takut sudah bersih, di atas segalanya ada Allah, sebenarnya itulah obat yang paling mujarab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah pengalaman singkat yang terjadi, dan alhamdulillah hari ini saya masih bisa kegiatan, seluruh kegiatan, bahkan masih bisa pulang ke kampung, ke Ciamis untuk nengok pesantren yang dulu sudah tidak sanggup lagi naik kendaraan, sekarang masih bisa. Itulah mudah-mudahan minta doa juga pada seluruhnya supaya kami diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu kepada orang yang sekarang sedang sakit, baik yang di rumah sakit atau yang di rumah, maka bisa konsultasi, bertanya dengan pengalaman yang kami rasakan.